Basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal aba wa ayyatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang di kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita di daurah yang pertama. Mungkin agak asing sebagian ikhwan mendengar kata daurah ini. Hal ini dikarenakan pengajian-pengajian yang ada di masa-masa kekinian mungkin sudah hampir kita tidak mendengar konsep-konsep pembelajaran diklat-diklat itu, pendidikan kilat ya. Ini juga disebut kilat meskipun lama ya, relatif sebenarnya lama. Dan rencana dari daurah ini akan dilaksanakan mungkin triwulan ya, jika memang Allah memudahkan, karena menimbang beberapa hal ya, setidaknya untuk mengimbangi pembelajaran yang ada di hari kita ini, di mana kita sekarang sudah terdidik dan terbangun dengan pembelajaran yang bisa dikatakan instan ya, kulit ya. Dan pembelajaran yang singkat atau super singkat, sebenarnya enggak singkat. Bahkan kalau bisa pengajian atau ceramah itu 1 menitan atau 5 menitan, itu kan yang diharapkan kepada kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati Allah. Mereka berharap agar nasihat itu kalau bisa cuman 1 menit nasihat atau 5 menit nasihat. Bersama dengan itu kebutuhan mereka terhadap nasihat lebih besar daripada makan dan minuman mereka. Tetapi kenyataan yang terjadi ya, yang mereka cukupkan dan merasa mungkin nggak perlu memperbanyak lagi adalah nasihat-nasihat yang singkat-singkat ini. Maka ada hajat dan ada kebutuhan untuk kita mengimbangi pembelajaran yang seperti ini. Pembelajaran itu kalau kita renungi terus, ternyata tidak terlalu banyak memberikan perubahan dan tidak terlalu menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik untuk kita. Bahkan kita melihat sekarang hak ponsel kita itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam bookmark favorit, tandai sebagai istimewa, tetapi apa yang kita harapkan berupa kebaikan tidak muncul pada diri-diri kita atau sekeliling kita. Maka perlu kita kembali kepada bagaimana memberikan sikap pertengahan di dalam belajar, meluruskan lagi
jalan kita kepada jalan yang lurus dan benar, mencambuk diri kita agar stay on track, tetap di garis dan tetap di jalan, agar tidak terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, ya. Maka itu yang pertama yang perlu disampaikan, kenapa diadakan daurah ini. Dan mungkin nanti jika memang terlihat buah-buahnya, karena di masa dulu itu kalau daurah itu jam 8 pulang asar, kadang-kadang sore, ya. Kalau di hari ini mungkin ya jarang, ya. Dan kita memulai bukan untuk mendolimi dan bukan untuk seperti laksana ngasih ospek, ya. Langsung dibuat pulang nanti sore, tapi kita berusaha mendidik diri kita dan membiasakan diri kita dulu. Sekarang coba kuatkan diri kita, sabari diri kita untuk duduk, ya, mencari keutamaan Allah dan rahmatnya lebih lama, sebagaimana kita rasakan itu seperti makanan-makanan ruh kita dan kekuatan serta obat kita, yang kalau kita nggak banyak mengkonsumsinya sakit, tumbang, kemudian akan rusak dan nggak akan kuat berjalan. Maka kita butuh lebih besar, sebagaimana di hari ini fitnah-fitnah yang ada juga nggak kalah besarnya. Kalau nggak kita imbangi dengan makanan nutrisi yang sama kuatnya, sudah bisa ditebak bahwa yang terjadi adalah tumbang dan berjatuhan. Dan itu fenomena-fenomena yang kita lihat, yang mungkin kalau kita ajak kepada sesuatu yang lebih susah dan lebih berat hari ini, jiwanya belum kuat. Maka kita perlu mendidik sedikit demi sedikit, ya. Menghidupkan tradisi-tradisi yang sudah mulai pudar dan sirna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada pembiayaan, ya. Sebenarnya tidak ada niatan untuk mengambil bagian-bagiannya, tetapi apa yang diniatkan berupa adanya biaya pendaftaran pada dasarnya hanyalah untuk mengikat diri kita, karena manusia ini bergerak sesuai azam dan kesiapannya. Orang yang minim kekuatan niat azamnya ini akan sedikit memiliki persiapan. Layaknya orang kalau sudah banyak bersiap, sudah dandan, masa yang nggak berangkat wagu. Maka saya berharap dan kami berharap dengan wasilah yang mungkin memberikan tadi nominal yang nggak terlalu seberapa, ya, kalau ada yang kesulitan mungkin bisa menghubungi panitia. Diharapkan membuat kita ini lebih tergerak dan terikat, ya. Ya, ini berbeda ketika kita tidak membuat diri kita bersiap dan mengikat, ya. Manusia relatif ingin bebas dan merdeka, ya. Maka tanpa ikatan-ikatan dan aturan yang kita buat pada diri kita, kita itu seringnya bablas, melayu dewi, ya. Maka perlu adanya hal-hal seperti ini. Kalau jenengan mau olahraga saja, kalau bahasanya sudah beli sepatu mahal dan baru, wagu orang Melayu, ya. Sama dengan menuntut ilmu, ya. Kalau kita ingin terus lancar urusan-urusan kita di dalam pencarian kita, dalam mencari wasilah, sarana dan maksud-maksud Allah ini, kita harus memperbanyak hal-hal yang mengikat diri kita, ya. Misalkan jenengan sudah mulai beli buku-buku, ya, atau mengagendakan waktu, atau memberikan rutinitas, ya, mencatat, atau memberikan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, sehingga diri kita senantiasa terikat dalam kebiasaan-kebiasaan tadi dan tidak dibiarkan, ya, bebas tanpa arah. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu mengatakan, ya, wa nafsuka in lam tashghalhu syagalatka, ya. Nafsumu, jiwamu itu kalau enggak kamu sibukkan dirinya pada yang baik dan taat,
dia yang akan menyibukkan. Maka manusia yang nggak berusaha memegang tali kendalinya, pastilah dia yang akan kendali oleh jiwanya. Semakin kuat dia mengekang dirinya, semakin dia bisa mengontrol apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Semakin dia membebaskan dirinya tanpa aturan, semakin dirinya ini akan berjalan tanpa karuan. Maka ini beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait kenapa ada pendaftaran, biaya dan seterusnya, termasuk daurah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tema yang diangkat di kesempatan kali ini tentu saja tema-tema adab, ya. Karena kita juga memandang bahwa kalau pengajian yang lain sepertinya sudah banyak bertebaran di mana-mana. Kita perlu menata ulang apa yang kita lakukan ini. Dan sebagai introspeksi, ya, jenengan bisa melihat sebuah, ya, ayat yang sangat bagus untuk kita renungi di surat Muhammad ayat 17, ya. Di surat Muhammad ayat 17. Ini kalau kamera membuat takut mendekat, ya mendingan mendekat saja, ya. Karena kadang-kadang agak pakewuh melebu TV, ya. Ya. Baik. Di surat Muhammad ayat 17, Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina tadau huda walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Dan orang-orang yang berpetunjuk, Allah akan tambahkan petunjuk. Ayat ini sederhana, tetapi menjadi awalan dan renungan pengajian kita dan pelajaran kita di pagi hari ini sampai zuhur nanti insyaallah. Apa itu? Kita itu sudah lama ngaji, ya, dan sudah lama mungkin kenal dakwah, sudah lama kenal belajar. Ini menjelaskan sebagaimana ungkapan para salaf dahulu, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Ganjaran kebaikan itu kebaikan setelahnya. Orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan petunjuknya sebagai ganjaran dia mendapatkan petunjuk sebelumnya. Apa evaluasinya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang kita dapatkan selama ini itu benar-benar huda, hidayah, harusnya keadaan kita sekarang tambah banyak hidayah, tambah benar. Tapi kalau yang terjadi pada diri kita setelah kita mungkin duduk belajar atau bahkan ikut banyak grup, banyak kursus online, tapi yang kita lihat pada diri kita nggak mendapatkan ganjaran berupa hasanah atau hidayah huda ini, berarti yang kita dapat sebelumnya ini gambarannya hidayah saja, belum benar-benar mendapatkan hasanah atau hidayah at-tamah yang sempurna dan hakiki. Karena harusnya kalau dia mendapatkan kebaikan, Allah akan ganjar dengan kebaikan setelahnya, sehingga dia akan terus naik dan menjadi lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Tapi kalau ternyata yang dia dapatkan hanyalah gambaran hasanah, maka tahun ke tahun, waktu ke waktu, bulan ke bulan, pertemuan menuju pertemuan berikutnya, tidak terlihat perubahan-perubahan yang berarti dan terjadi pada dirinya. Ini tanda bahwa yang dia dapatkan ada masalah. Lahirnya bisa jadi hidayah, huda atau hasanah, tapi mungkin tidak benar-benar itu sebagai hasanah atau hidayah huda. Karena kalau itu benar dia berpetunjuk, harusnya Allah akan mudahkan ke petunjuk berikutnya. Harusnya dia akan berubah, ya.
Kalau itu enggak membuatnya berubah, berarti tanda apa yang dia pelajari atau dia dapatkan ini enggak mencapai yang diinginkan. Karena harusnya Allah itu kalau ada yang berbuat baik akan diganjar. Enggak mungkin enggak. Al jaza min jins amal, balasan jenis amal. Kalau memang dia mendapatkan petunjuk dan mencarinya, pasti setelahnya akan diganjar dengan petunjuk yang lebih baru, lebih sehingga perjalanannya jadi lebih baik, terus naik. Tapi kalau yang terjadi pada dirinya setelah lama duduk di majelis, setelah banyak masuk grup WhatsApp, setelah banyak mendengar video, setelah dia mungkin kemana-mana, ternyata tidak ada kenaikan-kenaikan pada dirinya, apakah mau disebut bahwa dia itu mendapatkan hidayah at-tamah ini? Maka sebaliknya, kalau yang terjadi adalah keburukan, sebagaimana sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, maka uqubatid dolalah atau siksa, sanksi dari salah arah adalah mendapatkan salah arah ad-dolalatu ba'daha, salah arah lagi, setelah salah arah lagi, salah arah lagi dan salah arah lagi. Maka keadaannya tidak membaik waktu demi waktu, tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan, masih sama atau bahkan malah semakin nggak jelas arahnya. Maka ini menjadi renungan pertama kita, ya, dengan introspeksi apa yang sudah kita dapati sebelum-sebelumnya ini. Apakah benar kita itu mendapatkan yang seharusnya, sebagaimana ganjaran hasanah adalah hasanah lagi, ganjaran hidayah adalah hidayah lagi, atau ternyata yang kita dapatkan adalah kemunduran, ya, dan terus semakin mundur lagi. Maka itu tanda bahwa yang kita dapati hanyalah gambaran-gambaran dan mata kita sudah tertipu dengan gambaran-gambaran tadi. Lahirnya dia belajar, lahirnya dia mendengar nasihat, tetapi ternyata nggak ada yang pernah sampai dan merubah dirinya sedalam dan masuk ke akar lubuk hatinya. Maka ini menjadi masalah pada diri kita dan harus kita obati. Dan nggak boleh orang iman ketika tahu dirinya sakit kemudian membiarkan dirinya semakin parah dan semakin sakit lagi. Yang demikian dia meninggalkan nikmat-nikmat Allah dan pemberian-pemberian Allah kepada dirinya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, itu atau titik pertama sebagai pengawal pelajaran kita, ya. Jujur saya nggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan buku ini dengan duduk sampai jam 12, ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang nggak bisa digapai secara keseluruhan, setidaknya nggak ditinggalkan secara keseluruhan. Maksud awal adalah mendidik dan membiasakan diri kita dulu duduk, ya. Jadi memang saya harapannya, ekspektasinya nggak besar-besar. Ekspektasinya cuman terbiasa lama belajar. Harapannya nanti pulang apa? Ya rada suwe luwih kendel lah, ya. Lebih berat duduk lebih lama lagi, ya. Karena kalau nggak ada hidupkan, matilah tradisi, matilah orang yang belajar sudah kewalahan, baru pegang sudah apa, diserang berbagai macam serangan, entah penyakit ngantuk, ya, bosan, healing, ya, ngomongnya apa menakan, ya. Kalau hari ini tuh stres, ya, aku tuh nggak boleh. Baik. Dan buku yang kita ambil, ya, sebenarnya saya tuh cuma nyari dari konten, jadi saya nggak terlalu melihat penulisnya, tapi saya langsung melihat ke kontennya, ya. Dan saya lihat isinya bagus, ya. Buku ini aslinya
berjudul Al-Mu'lim bi Adabil Mu'allim wal Muta'allim. Rambu-rambu atau ya, mu'lim itu yang memberitahu ya, informasi rambu-rambu tentang adab-adab pengajar dan pembelajar. Aslinya bukunya lebih tebal ya. Kalau nggak salah namanya Durrun Nadid. Ya, ini ada di sini di halaman 5 bukunya. Jangan bisa lihat ya. Di halaman 5 buku ini aslinya ringkasan saja. Ini nggak bisa selesai dengan hanya duduk dari jam 8 sampai jam 12 siang. Itu nggak bisa selesai ya. Makanya kalau kita sadar kalau kita itu nggak bisa menyelesaikan buku ini kan diangkat kan enteng toh ya. Luwih abot nyekel apa HP ini abot buku ini abot HP ini ya. Loh, jujur itu paling nggak sampai paling 100 gram ya. HP itu 300-an mungkin ya, 350 lah ya. Ini ikhtisar ringkasan ya. Kalau ringkasan saja orang tahu baru gimana mau berharap sesuatu yang lebih besar. Maka yang terjadi itu memang kita itu kebanyakan harapan kosong ya, ya. Pengennya nek bisa imannya Musa ya, apa tenangnya damainya Korun ya. Orang perlu mikir sing liya tapi imannya dhuwur gitu loh ya. Subhanallah. Kalau kita sadar bahwa ini nggak mencukupi, maka memang kita perlu mengevaluasi ya, kemudian mengambil langkah untuk menanggulangi, jangan sampai terjadi lagi ya. Jangan sampai terjadi lagi. Baik. Dan penulisnya atau buku aslinya di sini disebutkan fahada ikhtisarun lil abwab bisalasatil ula min kitab Ad-Durrun Nadid fi adabil mufid wal mustafid ya. Ini adalah ringkasan di bab 3 yang pertama dari buku Ad-Durrun Nadid ya. Ya. Dari buku Durrun Nadid Lil Badr Al-Ghazi Al-Amiri. Ya, terkait penulis saya nggak mau berbicara panjang karena saya nggak mau menyoroti sisi ini ya. Cuman sebagaimana disebutkan yang meringkas Syekh Ibrahim di sini ya. Beliau mengatakan ra'aitu fihi umuran ahamma takhlisuhu minal mukhalafat al-aqadiyah wal ahadits ad-dhaifah wal aqwal al-mardudah. Aku melihat di buku Ad-Durrun Nadid ini ya, banyak perkara-perkara yang paling penting penulisnya itu berusaha membersihkan diri dari keyakinan-keyakinan yang keliru dan hadis-hadis yang mungkin nggak kuat dan ucapan-ucapan yang buruk ya. Nah, di sini salah satu poin pentingnya apa atau urgensinya buku ini punya keutamaan terkait dengan penulis ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri Ad-Dimashqi ini Abul Barkat Badruddin ya. Beliau itu wafat tahun 984, lahir 904 Hijriah. Apa gunanya toh? Maksudnya kita bisa melihat beliau itu memang bukan salaf ya. Tapi kenapa kok kita enggak mengambil yang lebih salaf ya. Sebenarnya anjurannya harusnya lebih lama. Kalau saya harus memilih nanti kalau ada waktu lebih kita mungkin mengambil yang lebih senior seperti Al-Ajuri yang sekitar 400 Hijriah akhir wafatnya. Dia lebih murni dan lebih bersih. Kenapa kita perlu mengambil pada orang-orang yang lebih dahulu? Karena faktor terpentingnya adalah fitnah yang ada di zaman dahulu tidak seperti fitnah yang ada di zaman kita hari ini. Kalau sekarang itu sudah futihat abwabu kulli syai,
dibukakan segala macam pintu, sehingga hampir-hampir susah selamatnya, dan mereka di golongan yang pertama ketakutan kalau kamu. Dan zaman-zaman mereka ini lebih bersih karena sedikit fitnah, sehingga tujuan orang-orang soleh yang pertama ini apa? Cuman pengen ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain. Orang mikir karir, orang mikir ya, engko aku kudu duwe omset dhuwur atau aku terkenal, atau nggak ada. Kalau di zaman yang pertama dulu, himmah mereka, maksud mereka, azam mereka, keinginan mereka adalah cuman mencari hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran kehidupan, menjadi manusia sempurna, mendapatkan keridhaan Allah yang setinggi-tingginya. Cuman itu aja udah. Kalau hari ini kan tadi ya, tunggangannya oke ya. Nek iso ki kudune aku yo ya, selain jadi pembelajar yang baik, tapi juga jadi ya mungkin bisnismen baik ya, sambil jadi nganu yang baik, terus nek iso ya jadi ini yang baik, kabeh kumpul dadi ya. Maka orang-orang belakangan pasti ucapan masih ada racun-racun sedikit lah, kena fitnah-fitnah di masa-masanya. Semakin ke belakang semakin banyak fitnahnya. Maka jenengan harus punya konsentrasi terhadap kalam-kalam soleh yang pertama. Entah jenengan punya bukunya atau sering mencatat macam Hasan Al-Basri, Sufyan As-Sauri, kemudian Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sirin, wis pokoknya itu kayak dikoleksi. Nasihat mereka masih putih, pure, bersih. Ya, nggak ada apapun keinginan. Kalau orang belakang masih pengen apa? Berbagai macam hal. Ya nek iso selain aku belajar ya aku nek pengen ya sukses. Robbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ditafsirkan sukses menurut dirinya gitu kan. Tetapi kenapa kita ambil yang belakangan? Karena bahasa orang belakangan ini lebih mudah dicerna daripada bahasa orang-orang yang dulu. Dan dia lebih berbicara ya pada realitas kaumnya yang di masa itu. Maka kita mengambil orang-orang belakang ini ya ada salah satu urgensinya tadi ya, dia lebih bisa memberikan penjelasan karena kita itu mendekati kepada bahasa masanya ya. Baik, itu yang perlu diketahui. Kita akan langsung masuk di halaman ke-7. Halaman ke-7 ini muqaddimah ya. Judulnya fil amri bil ikhlasi wasidqi wa ihdarin niyah. Tentu saja ini yang pertama dan paling penting, nggak boleh lepas ya. Yakni perintah untuk ikhlas dan menghadirkan niat ya, perintah untuk ikhlas, jujur dan menghadirkan niat. Sebenarnya pembahasan ini bahkan nggak cukup dengan sekali majelis, bahkan harus terus kita asah keikhlasan, karena keikhlasan hakiki itu ya memang nggak berharap apa-apa. Artinya ikhlas itu apa tuh? Murni kan begitu tuh ya. Ya. Kholas ya. Maknanya itu bersih ya. Daman kholison, ketika Allah bicara tentang hewan ternak ya, di mana di saluran organ hewan ternak ini ada 3 selang. Satu selang makanan, selang darah, satunya selang kotoran. Di tengah-tengah selangnya ada selang susu. Allah katakan bahwa selang susu ini ya adalah selang yang kholis, yang bersih, orang kecampur darah dan tidak tercampur kotoran. Berarti makna ikhlas itu ya memang apa secara syar'i dan bahasa ya,
adalah bersih, gak ada apa-apanya. Maka kalau kita tahu ikhlas bahwa maknanya bersih, maka bersih ini bukan hanya pada ibadah. Kadang-kadang dimaknai terus cuman ibadah. Padahal ini lebih ada ya ibadah, bahkan muamalah juga ikhlas gitu loh. Apa maksudnya? Dan interaksinya kepada manusia dia hanya menginginkan Allah saja. Dia bukan sedang menginginkan kesenangan dirinya. Dan ini pelajaran yang sangat penting, karena kalau nggak menjaga kemurnian diri, kebersihannya, nggak bisa. Sebagaimana jenengan tahu, Allah itu suka ditunggalkan. Kalau di langit ini banyak Tuhan, yang terjadi apa? Bukan banyak ya, dua saja yang terjadi apa? Apa Mas Nobel? Apalagi? Hah? Gak tahu. Ya sederhananya, nek di rumah kita ada dua bapak, itu yang terjadi piye? Hah? Mary siji bapak, terus apa meneh? Beda-beda keinginannya, terus apa lagi? Ini nggak harus terjadi, ini cuman kalau ada loh ya. Apalagi? Gimana Pak kita kira-kira? Kalau ada dua laki, dua kepala keluarga di dalam satu rumah, itu yang terjadi apa? Pertentangan. Apalagi? Jenengan ekspresinya apa? Bahasakan aja. Hah? Orang berkeluarga, jadi belum bisa jawab ya. Masyarakat, ono bapak ya? Hah? Rebutan ya. Bingung, apalagi semrawut, kacau, rusak ya. Tarik-tarikan, pengen menguasai. Kalau kita paham hal ini, bahwa tidak mungkin keteraturan itu tercapai kecuali dengan menunggalkan Allah, menunggalkan Tuhan. Maka sebagaimana Allah itu ditunggalkan di langit, Allah juga harus ditunggalkan di bumi, dan Allah juga harus ditunggalkan di hati. Kalau yang menguasai hatimu banyak projone pemimpin, perang dewi, semrawut, kacau. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Yang sini pengen sana, yang sana pengen situ. Maka nggak mungkin, kecuali harus punya keikhlasan menunggalkan Allah di dalam hati-hati hamba, hanya menginginkan Allah saja. Nah, enggak apa? Ya tergantung yang kuat yang mana. Kalau yang kuat adalah mahabbah billah, senangnya sama selain Allah, ya pasti gerakan-gerakannya bukan karena Allah, enggak ikhlas. Ya, kan gitu tuh. Maka untuk mencapai keikhlasan yang benar, ya dia harus menunggalkan Allah di dalam kalbunya juga. Sebagaimana Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak jadikan di rongga dada seseorang dua hati. Gak ada yang menguasai. Sing menguasai itu harusnya satu, atau salah satu pasti mendominasi. Imma Allah, imma ghairullah. Udah. Ya. Makanya kalau dua saja sudah memudaratkan, apalagi dia menyimpan berbagai macam penguasa di hatinya yang menginginkan berbagai macam, bubar. Ya. Ya. Bubar, nggak pernah teratur. Ya, semrawut, ya, hancur, tertarik sana sini dan nggak pernah beres. Nah, ini makanya perintah berbuat ikhlas itu perintah yang pertama, yang di tengah dan di akhir, nggak pernah. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, Allah katakan fa'budillahi mukhlishan lahu. Allah secara ikhlas pada agamanya, mengikhlaskan agamanya. Ketahuilah
Lillahi al-khalis. Bagi Allah itu ad-din al-khalis. Ad-din itu sebenarnya berasal dari kata, ada yang menjelaskannya itu tunduk. Agama itu maknanya juga tunduk. Kalau mau dipakai bahasa secara linguistik, ketahuilah bagi Allah itu ketundukan yang murni. Makna din, makna ibadah itu semuanya itu ada makna dzulnya, ada ketundukan dan merendah. Makanya orang yang beragama sebenarnya dia sedang tunduk. Lah kalau beragama kok nggak tunduk pada aturan agamanya, jenenge itu ya nggak tekan agama, kan begitu tuh. Hah? Dan Allah juga katakan di berikutnya surat Al-Bayyinah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri mereka secara murni. Ya, hanifun hunafa. Berarti orang yang nggak ikhlas ya nggak melaksanakan perintah Allah, ya kan gitu tuh. Berarti nggak masuk di dalam ayat ini. Dia belum bisa memurnikan Allah sebenar-benarnya. Walaupun lisan-lisannya ya mengerti. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan apa? Sholatku, ibadahku, sesembelihan. Terus apa lanjutan ayatnya? Hah? Wa mahyaya. Lah, artinya napa niku? Lah ya wis ngerti artine kok. Tinggal apa? Tenanan apa ora? Gitu toh. Ngomongnya hidup dan matiku itu kan kayak sumpah setia. Ya. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Enggak ada sedikit pun yang menduakan. Itu kan berarti ketika dia pegang sumpah setianya pada Rasulnya, utusannya, ya, adalah agar dia mau menyerahkan dirinya. Ya. Nek bahasanya sumpah setia, nek baiat atau mawasik atau misak atau ahud. Ya. Musa berjanji pada Bani Israel dan seterusnya, itu kan sumpah setia bahasanya. Nah, kalau dia sudah mengatakan bahwa hidup dan matiku tak serahkan lillah, nggak ada yang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata sedikit hamba-hamba Allah yang melaksanakan janji dan sumpah setia, kecuali ya mereka yang Allah berikan karunia dan taufik untuk bisa melaksanakannya. Maka ini jadi introspeksi. Ya, baik. Kemudian Allah katakan juga, saya nggak baca semua karena ini halamannya banyak ya. Langsung ke ayat yang 119 atau itu mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang atau masuk di dalam golongan orang-orang yang shadiq. Ya, dan menjadi shadiq ini kunci selamat, kunci benar. Ya. Karena kalau kita lihat di akhirat semua yang kadhib nggak pernah lolos. Ya, yang pertama kali diadab adalah orang alim, orang jawad, mujahid, qori, pembaca, ahli ilmu, ahli dermawan, ahli jihad, tapi semuanya kadhib. Berarti memiliki shadiq adalah yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalau nggak jujur dulu sama dirinya dan Allah, kayaknya nggak mungkin, kecuali nanti Allah yang bongkar dia. Mendingan sekarang kita ngaku sama Allah. Nek ratenanan ya ratenan, nek dosa ya dosa, salah ya salah. Daripada apa? Nanti dibongkar. Dan kalau sudah dibongkar, ya, nggak ada yang bisa mengelak. Ya. Sebagaimana Allah katakan, hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq.
Ya, ini kitab kami berbicara jujur, atau dalam ayat yang lain Allah katakan ya, wa hasyahidu ala anfusihim, mereka mempersaksikan, enggak bisa mengelak lagi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulutnya, kami persaksikan kaki tangannya. Nah, ngomongmu mau jadi orang beriman, ngomongmu mau jadi orang soleh, ngomongmu mau jadi orang bertakwa, tapi tangan kakimu ngomongnya lain daripada lisan. Berarti kan nggak mungkin kalau nggak jujur. Jujur itu keseimbangan antara ya lahir dan batin, ya, antara realitas dan apa yang ada pada konsep dia, gitu loh. Kalau nggak seimbang dan nggak benar, nggak termasuk orang yang jujur. Ya, karena yang mau dimenangkan orang yang jujur saja. Sebagaimana kata Allah, Allah uji orang-orang sebelum kita. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna, apa kamu mengira setelah kalian ngomong iman dengan lisan kalian terus dibiarkan begitu saja? Kabeh orang juga ngomong itu hari ini. Siapa yang nggak ngomong? Pencipta kita siapa? Allah. Pemberi rezeki siapa? Allah. Yang bisa ngasih siapa? Allah. Cuman Allah. Tapi cara dia mentaati dan seakan-akan yang bisa ngasih makan dia itu kayaknya kok walaqad fatanna alladziina min qablikum, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga jelas bagi Allah nanti siapa sing jujur, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa sing senengane ngapusi. Orang jujur, ya, munafik juga enggak jujur, ya. Maka menjaga kejujuran ini tingkat tinggi karena dia derajat setelah nabi. Ba'dan nubuwah afdalud darajat as-siddiqah, orang yang memiliki kejujuran tingkat tinggi. Oleh karena Abu Bakar dijuluki as-siddiq, mubalaghah fis sidq, sangat jujur sekali. Ya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 69, kan ini modulnya bahasa Arab, ya. Dari nek bahasa Indonesia engko yo mungkin kapan-kapan lah, ya, sekali-kali nyekel sing Arab gitu kan. Nah, kalau kita tahu meh ngaji, oh yo modulnya Arab, ora siap-siap terjemahan ya mumet toh. Ya. Berarti memang kan tadi harus banyak bersiap. Ini juga renungan. Allah katakan di surat An-Nisa 69 ini, ya, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah adalah golongan-golongan nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Mereka itu sebaik-baik teman. Nah, di sini juga ada faedah, yakni kita itu kalau mencari teman, ya mereka ini gitu loh. Dan kalau nabi kayak sudah nggak ada, ya. Sebenarnya ini juga sudah nggak ada. Rata-rata yang mau dijadikan teman tuh orang-orang yang sudah meninggal, ya. Salafun sholeh, ya. Karena kalau teman-teman kita yang sudah meninggal ini, mereka itu sudah berjalan sejauh-jauhnya dan setinggi-tingginya. Kalau kita mau mencari teman rekan hari ini di rekan kita, mungkin kita akan cari temui cuman langkahnya langka, bukan langka ya, langkahnya langka. Kenapa? Karena teman hari ini itu jarang yang mendorong jenengan kepada tangga-tangga pendakian. Yang ada koncone gawe pop mie, aku melu gawe pop mie, ya. Koncone angop turu melu turu. Yang sebayanya wong kewe sing kaya aku ngono, aku yo ngene sudah baik lah, ya kan gitu tuh. Itu kan nggak ada yang kayak gini, kenapa aku harus kayak gitu? Ya. Nah, dia nggak ngelihat salafus soleh. Salafus soleh itu tadi
ini kalau mau renungi juga, apa kita itu benar-benar mengikuti salafus soleh dengan benar. Lawang yang kita lihat nasihatnya dan contohnya khalafus soleh, ya. Bukan salafus soleh, ya. Sehingga standar-standar jadi orang baik ini berubah, disesuaikan dengan zaman dia, ya. Di mana zaman dia ini wis bagus neng masjid, ya. Akhirnya dia pun nanggepinnya gimana? Ya kan wis apik, wis mending ngaji seminggu pisan daripada orang ngaji. Mending mana? Turu apa ngaji seminggu sekali? Hah? Turu apa ngaji seminggu sekali yang bagus? Hah? Orang sing bagus, sing ngaji berkali-kali sing bagus. Emangnya hidup cuman turu mbek ngaji sekali? Masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ya. Makanya kalau dia hanya melihat ya dari rekan-rekan sejawatnya, dia ini matanya menipu dirinya. Sehingga dia merasa terjebak bahwa dia ini sudah di orang-orang barisan-barisan, kayaknya aku ini sudah sodikin, ya solihin, mutakin. Kayak lu sing lunga kayak fujar, fasikin, asin, kayak sing tukang masak ki kae. Ya. Aku ki ora. Ya. Gofilin tuh kae, nek gofilin ini bukan aku. Nah itu standarnya ketika berubah. Ya. Baik. Maka kalau mau mencari teman, carilah teman-teman yang sudah mati. Dia akan menguatkan perjalananmu. Kenapa? Waktu kita melemah, ngeleh orang-orang panganan, ini panganannya sederhana. Delai sing jaman biyen. Ya, oh ya, mereka itu dulu sederhana tetapi justru benar, gitu kan? Masih kuat bertahan. Nah, aku saiki kok wis akeh nikmati aja protes wae ya. Orang merasa bersyukur, enggak merasa sudah banyak diberi, malah apa? Tamak dan rakus lagi. Sedikit pensyukurannya dan rasa terima kasihnya kepada Robnya yang sudah memberikannya berbagai macam hal. Nek sing istidraj ki sing ning jowo. Nek kita itu kayaknya enggak kena istidraj gitu pikirnya. Hah? Apa enggak menghitung nikmat dia itu lebih banyak dibandingkan dengan bentuk terima kasih dia lebih banyak mana? Kalau namanya enggak bersyukur itu bentuk ketaatan atau bentuk penyelewengan. Nah kita terus nambah kenikmatan tapi enggak mengimbangi dengan bentuk-bentuk pensyukuran. Nah itu istidraj apa? Bukan. Hah? Makanya orang yang nggak mawas diri, hanya berpikir bagaimana menambah kenikmatan dan nggak bisa ngimbangi dia tuh nggak sadar. Sematan-sematan itu cuma diarahkan pada yang lain, pedang-pedangnya ini menumpas yang lain, nggak pernah diarahkan ke dirinya. Apa nggak ngerasa Allah itu sudah berbuat baik terus menangguhkan dirinya, salah dihukum, jadi pani kasihnya umpi, ya. Ada yang kurang makan nggak pagi ini? Nggak punya makanan minuman? Punya ya? Semua punya ya? Ya. Besok kira-kira bisa makan minum juga nggak? Bisa ya? Itu artinya kurang cukup atau lebih? Nah yang kurang apa? Dah jelas. Kita itu kurangnya apa? Yang dicari malah apa? Gitu kan? Penyakitnya apa? Yang ditambahi apa? Yang ditambahi apa? Makanya kita itu berada dalam ombang-ambing, kebingungan dan gak jelas. Sakit apa, yang kurang apa, yang ditambah apa? Ya. Gimana mau jadi sehat dan benar? Oh nggak pernah sadar sing loro, sing salah, sing ditambah apa? Batuk terus kan? Ya. Kapan mar? Ya. Jenenge kan nek sini terluka dikasih apa? Biasanya obat luka. Obat lukanya tempelkan mari gitu. Apa enggak gila itu? Ya, biasanya. Kalau manusia membiasakannya, ini bukan sedang mengata-ngatai person-person.
Kemudian di halaman ke-8 ya, ayat tengah surat Al-Hajj 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai sekali-kali kepada Allah daging, darah dari sesembelihanmu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa dirimu. Maka di sini menunjukkan bahwa yang lahir-lahir itu enggak diangkat ya. Yang membuat terangkat itu yang bawatinul umur, perkara-perkara yang enggak kelihatan. Yang membuat terangkat itu keadaan yang ada di dalam hatinya, keikhlasannya ya. Makanya keadaan hati yang enggak benar ya, pasti akan membuat amalan-amalan yuk susah terangkat, nggak sampai ya. Sehingga nggak membuahkan tadi banyak perubahan ya. Qalbun la yakhsha ya, amaluhu la yurfa ya. Hati yang nggak tunduk, nggak ikhlas, nggak benar ya, amalnya nggak terangkat. Sautuhu la yusma, suaranya enggak didengar. Wa du'auhu la yurfa, doanya enggak diijabah ya, ya. Itu akibat dari awal permulaan ya, akar dan inti dalam dirinya. Kalau dari awal enggak banyak ikhlasnya, banyak keinginan dan banyak tujuannya, angel ya. Piye? Coba kasih tahu saya jalan selamat tanpa membenahi akarnya ini ya. Nggak mungkin nih ya. Baik. Jadi menata niat datang itu penting. Makanya nanti para ulama ini ngasih penjelasan nanti di halaman tentang mulai masuk kepada salah niat, mungkin halaman ke 11-17 ya, nanti jenengan lihat. Itu sangat urgen ya. Karena niat itu nggak cuma ngomong lisan, niatku kan baik. Niat itu dorongan hati. Jenengan aja paham. Apakah usolli itu niat? Usolli fardhu ya. Itu niat apa enggak? Itu enggak mencerminkan niat. Nah kalau gitu, aku kan karena Allah. Ya sama, lisan itu belum tentu mencerminkan niat. Arah hatimu tuh pengennya apa? Ah itulah niatmu. Nek pengenmu agar nek bisa ya pati, nek bisa ya gini, nek bisa. Nah itulah niat sesungguhnya ya. Jadi niat itu jangan diibaratkan ini kan karena Allah, aku kan ini lillah. Lihat dulu kesenanganmu itu kemana, hatimu itu gembira di mana ya. Tertarikmu gara-gara apa? Nah itulah niat sesungguhnya. Makanya kalau orang nggak mengenali hatinya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Lisannya mengelabui dirinya lagi. Karena Allah. Jenengan takoni anak jenengan ya. Saya soalnya sudah nanyain anak saya ya. Kamu sekolah karena apa? Karena Allah nggak? Karena Allah gitu. Itu percaya gitu langsung. Ya. Burung paham kok. Ya. Gimana bisa? Ya. Makanya nggak cukup sekedar hanya dengan lafal-lafal diri kita ya. Tapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Jadi ini senengnya aku apa? Lah kuwi lho. Dorongan irodah ya. Itulah yang disebut dengan niatan-niatan. Nek bar sinau aku pengen engkau terkenal ya. Nek bar sinau engkau aku disebut sebagai penuntut ilmu. Wah, terus tak pajang. Saya tak bawa screenshot di sosial media sih, sedang belajar guys ya. Ayo daurah guys ya. Sangar gitu loh ya. Alhamdulillah ya. Jangan tertipu dengan lisan ya. Lihat kecenderungan arah-arah hati kita dan kepinginnya kemana. Itulah yang sesungguhnya keinginan-keinginan niatan kita. Yang paling murni yang hanya karena Allah saja. Udah ya. Baik. Sekarang kita lihat hadis yang agung yang berikutnya. Ini sangat dalam hadisnya.
sebentar, ini nanti selesai jam berapa awal ini? 9:30 ya? Waduh, sudah tinggal setengah jam ya. Hadisnya saya kira sudah banyak didengar, cuman terjemahannya itu innamal amalu binniyat, itu amal-amal hanyalah terjadi dengan niatan. Mungkin saya lebih ke sana ya. Jadi bukan amal-amal dengan niatnya, maksudnya dengan niatnya itu hanyalah terjadi ya. Innamal a'mal ya, ini ada kalimat tersembunyi ya. Tersembunyi itu ya mungkin maujudah ya. Hanyalah amal-amal ini ada dengan niatnya, nggak mungkin ada perbuatan tanpa niatan ya. Hampir-hampir nggak ada ya. Ya, misalkan gini, ada orang ya datang terus ngasih 7 pukulan beruntun kepada diri kita. Terus habis itu dia ngomong, maaf aku nggak ada niatan gitu. Percaya nggak? Hah? Wis ping pitu kok ya, bisa-bisa nggak ada niatan. Makanya setiap perbuatan tuh pasti ada niatan itu loh ya. Kecuali yang nggak sengaja kesenggol. Berarti setiap yang kita lakukan itu pasti membawa sebuah maksud dan tujuan ya. Karena nggak mungkin baru mlebu Alfamart dijipuki kabeh terus keluar, oh maaf saya nggak berniat mengambil begitu ya. Wis ngantongnya ada kok ya. Nggak bisa ya. Maka coba perhatikan ya. Misalkan nanti kalau bahasa sederhana anak-anak kita itu kan hari ini mungkin belum untuk mencapai kesempurnaan niat itu ya. Kenapa kamu sekolah? Ada yang mengatakan nek mondok nopo kowe mondok ya karena Allah. Nek karena Allah, nek nggak sekolah gimana? Ya enggak. Lah kenapa sekolah? Nah nanti akan ada ujian-ujian pertanyaan pada dirinya. Sebenarnya yang dia inginkan itu apa? Ini bukan berarti orang sekolah, ini salah meneh ya. Tapi dia itu harusnya sadar bahwa sekolah itu sebenarnya wasilah. Makanya ketika dia belajar agama di sekolah, tapi dia nggak mengatur niatannya, tujuan dia itu apa sih? Oh, karena orang itu semangat gara-gara tujuan. Ya, orang itu semangat gara-gara sebuah sesuatu yang diharapkan, gharad, ya, maksud. Gak ada orang yang mampu melaksanakan perbuatan berat kecuali selalu ada maksud. Jajal jenengan ngitung suket tapi orang sing delok gitu. Kuat kiat buatan. Hah? Ada yang pernah nggak? Ini nggak ada yang pernah. Tapi nek di live kan gimana? Ngitung suket deh. Terus ono sing live 1, wah mantap Pak Bos. 2, wah hebat, terus lanjutkan. Dia tambah semangat gak ngitung suketnya? Hah? Oh, bisa 3 jam ngitung suket ya. Padahal itu perbuatan apa? Gila ya. Tapi orang itu kalau punya maksud, dia itu bisa melaksanakan sesuatu yang hebat. Makanya jangan kagum dengan orang yang lahirnya belajar. Alasanmu belajar apa dulu? Kalau ternyata ujungnya biar nanti dibanggakan di depan hadirin orang-orang, nah makanya dia giat sekali belajar. Dia menunggu waktu di mana dia dipanggil juara nomor 1 adalah. Dia menunggu nanti hadiah, ya, dia menunggu nanti sesuatu yang bisa menjadi benefit diri. Coba nggak ada benefit tuh? Ada nggak orang di dunia ini yang paling ya pinter tapi orang yang ngerti gitu? Ya.
ngapain ya gitu kan ya. Belajar orang sing. Nah, karena orang kenapa bisa sangat bersemangat belajar ya? Tadi dia pasti ada dorongan. Makanya dia bisa jadi dorongannya apa? Ya pengen diketahui orang-orang. Maka perhatikan gerakan-gerakan diri kita ini. Arahnya apa? Tujuannya kemana? Pertanyaan itu nggak boleh lepas sedikit pun dalam diri kita. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia mau tadi di hatinya. Lihat sekarang gambarannya podo-podo hijrah, amalan yang hebat. Tapi ternyata gambaran ini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang hijrahnya perubahannya benar, tapi ternyata ada yang kayaknya hijrah. Ya, tapi sebenarnya untuk apa? Dunia. Seperti yang hari ini nyuwun sewu. Ya. Komunitas hijrah. Hijrah itu kan artinya berpindah. Ya. Ya. Pindah dari apa? Dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju sadar, tergugah atau waspada, mawas diri, dari kekufuran menuju ya ketauhidan, kesyukuran. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, dari hijrah yang ada itu kadang-kadang cuman hijrah ekonomi ya. Hijrah dari bati haram sekarang jadi bati oke orang haram, kan pikirnya gitu ya. Makanya kadang-kadang yang hijrah ini memang benar sudah enggak riba, enggak ya, tapi kok enggak berubah ke taat ya. Berubahnya kemana? Mubahat, wes mubah kabeh ya. Taate paling cerit ya. Lah postingane, omongane ya, fokusnya. Bahkan pengajiannya juga pengajian sebenarnya kenapa? Jadi ahli ahli apa? Ahli bisnis kan begitu tuh. Namanya hijrah tapi apa lagi definisinya? Ternyata ada hijrah yang bukan sedang mencari Allah, tapi mencari bagian diri ini. Atau bahkan ada hijrah ini mencari perempuan. Ya, maka gambaran-gambaran ini kadang-kadang malah nggak kita amati seksama lebih dalam, tertipu dengan kulit-kulit tok, ketipu terus, nggak sadar. Ya. Sekarang berbuat baik pada wanita, menafkahi janda itu perbuatan baik. Tapi kalau tujuannya menginginkan dia, ya nek menikah memang ana bener, tapi nek maksudnya itu adalah amalnya itu bukan mau menikah tapi cuman ya istilahnya mencari hati gitu ya. Tipis-tipis kan bedanya. Karena Nabi itu juga sering memenuhi hajat armalah, masakin, aitam, orang-orang yatim, berjalan bersama mereka. Gambarannya kan sama ngasih ya. Tapi yang satu ini berharap nek bar dikasih adalah aku lah ya. Kebetulan belum ada gitu ya, nek masih satu orang sing wani gitu ya bahasa. Nah ini contoh saja bahwa gambaran itu bisa berbeda hakikatnya. Maka jangan hanya melihat kepada lahiriah perkara ya. Baik, kita langsung masuk ke halaman 9. Qala al-Bukhari fi qoulihi ta'ala. Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan firman Allah, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi
Rabbukum a'lamu biman ahda wa sabila. Katakan setiap masing-masing mereka beramal sesuai dengan syakilah. Syakilah ditafsirkan oleh Bukhari niatnya. Dan kita harus tahu tafsiran itu namanya ungkapan. Jadi nggak harus dia mutlak tafsir cuman itu tok, itu enggak. Orang ya beramal sesuai niat. Kadang-kadang ada yang menafsirkan orang-orang ini beramal sesuai dengan tabiat jiwanya. Jiwa yang tinggi akan beramal dengan ketinggian. Jiwa yang rendah senengnya ya kerendahan. Maka orang-orang yang jiwanya tinggi, an-nufus asyarifah la yardo bil asya illa a'lah. Jiwa-jiwa yang mulia itu nggak pernah ridho terhadap perkara-perkara kecuali yang paling istimewa. Nek sing ora paling istimewa. Ya. Illa a'laha wa afdalaha wa ahmadaha akibah. Yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling baik akibatnya, paling terpuji. Itu jiwa mulia. Nek jiwa yang rendah itu ya senengene sing elek-elek terus. Makanya nek dijak sing apik kadang-kadang ya jiwa yang rendah gitu loh. Katakan setiap mereka akan beramal sesuai dengan kadar jiwanya, kadar hatinya. Ya. Para ulama sampai memisalkan ini seperti lalat. Mencelok kadang neng panganan sing apik, kadang neng sing elek. Iki jiwa sing buruk. Ora jelas. Ya. Jiwa yang baik akan senantiasa menyukai ketinggian dan perkara-perkara tinggi. Kalau dikasih kerendahan dia nggak doyan dan dia merasa sakit. Sebagaimana orang yang di bawah kasih perkara yang atas dia juga aku nggak mau, nggak susah, nggak seneng. Karena berlawanan. Ya. Maka nggak pernah ketemu jiwa yang menyukai ketinggian dengan jiwa yang menyukai kerendahan. Orang pernah gaduh. Angel. Orang yang suka naik ke atas itu nggak pernah lihat ke bawah. Orang tekan kalau lihat bawah lagi. Namanya dia sedang mendaki ke atas. Kalau dia masih melihat bagus ya, orang tekan-tekan. Jiwanya berarti senang yang di bawah juga. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Baik. Itu makanya mengobati niat ini enggak mudah. Sebagaimana terakhir ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang Amirul Mukminin ya, fil hadis fi zamani, pemimpin ulama hadis di zamannya, ma'alajtu syai'an asyadda alayya. Aku enggak pernah ngobati yang paling sesuatu yang paling susah pada diriku daripada niatku, li'annaha tataqallabu alayya. Karena terus gonta-ganti warnanya ini. Karena senang sesuatu yang apa? Yang materi sifatnya bisa diraba. Ya. Sing ketok, sing iso dicekel, sing iso diambu. Itu lebih menarik, memberikan dorongan. Nek bahasa sederhana ini sampingin jenengan ana sing nggawa koper sak gepok ya. Ora godhong ya. Uang. Sampingnya cuman nanti tak kasih yang lebih baik. Mau enggak? Ya ini aja lah, kan gitu lah. Ya. Maka kita itu gampang teracuni dengan apa yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita rasakan, yang kita cium. Yang mana ya rasa sadar, yang sing diupdate yo masalah-masalah kenikmatan lahirnya terus, ketarik terus toh. Sedangkan masalah sifatnya keyakinan tadi, percaya mbek wonge. Nah ya kalau orang biasa nggak perlu dipercaya. Kalau yang ngomong as-shadiq al-masduq al-amin, kalau yang ngomong adalah yang dia mengatakan wallahu yaqulul haq, kalau ngomong mesti al-haq. Yang dia yang disifati wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kalimatnya senantiasa benar dan adil. Kalau yang dia ngomong innallaha la yukhliful mi'ad, gak pernah menyelisih janji. Ya kok cik milih yang ini? Ini namanya apa? Bodoh hakiki. Ya. Kalau yang ngomong adalah yang bohong, ya benar. Tapi yang ngomong nggak pernah menyelisih sedikit pun. Kok masih memilih ini? Ya mungkin dia nggak niat milih, tapi apa?
dia mendekati terus sehingga ketarik terus, karena sifatnya itu bisa menguat dengan memperbanyak yang diraba, yang dilihat, dirasa ya. Makanya kalau kita update-nya itu ngupdate kenikmatan lagi ya, orang kuat bergerak, ketarik terus ya. Kayak nek jenengan ning ngarepe ibu digini-gini terus ya. Kan meh nyokot terus gitu. Ya ora kayak ngana, mesti ora kayak hewan gitu. Maksudnya dia kan terus mau mengambil ya. Sedangkan kenikmatan akhirat sifatnya apa? Iman, kepercayaan, keyakinan ya. Kalau nggak kuat keyakinannya kan nggak bisa sabar bertahan. Nek dipentelingi terus yo ora kuat mesti ya. Nah, salah siapa? Ya salah terus ngupdate wae nek masalah apa saiki iki ya jeng ngerti ra ning kono ana iki ya jeng kuwi lho ya. Sehingga ya kuwi lho kendaraan mantap kuwi lho ya kuwi ngene mantap sing diupdate iki yang membuat dia apa kalah sih ya. Nah itu kan masalahnya ya. Dia nggak memperkuat bagian-bagian kepercayaan, tadakur, tafakur, merenung, menyendiri, terus menghitung-hitung, membandingkan, ben lebih yakin dan bersahabat. Yang dia senantiasa yang memancing dirinya di berbagai macam tarikan. Ya kalau dia terjatuh ya sudah bener. Ya dia memang pasti terjatuh. Nggak mungkin nggak. Kalau jenengan di depan jenengan ini ada ya, misalkan makanan-makanan enak, terus ada wanita cantik dan seterusnya. Apa ya bisa diem terus? Ra mungkin. Nah itulah keadaan manusia yang nggak sadar. Dia tuh harusnya ijtinab, nggak hanya nggak melakukan tapi juga menjauhi sebab-sebab yang mendekatkan. Kalau nggak kayak gitu terus ora barbar. Balik meneh. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman 11. Di sini disebutkan bab yang pertama fi fadilatil istighali bil ilmi wa tasnifihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa nasri wa isnata harakatin qarabar. Keutamaan sibuk pada ilmu ya, itu intinya ya. Dan mendatangi ilmu yes, dan memberi peringatan orang yang tahdir ya, peringatan man arada bi ilmihi, orang yang menginginkan dengan ilmunya selain Allah. Nah ini tentang penjabaran tadi ya. Ya. Di pasal yang pertama disebutkan di sini ada tambahan ya. Tarjih, sibuk dengan ilmu lebih unggul daripada sholat, puasa, misalnya ibadah-ibadah yang terbatas pada pemiliknya, bukan manfaatnya lebih meluas. Tapi ini jangan dipahami nanti terus kemudian manusia istilahnya meninggalkan ya ibadah-ibadah lainnya. Ini juga enggak dimaksud salafus soleh, enggak begitu. Kalau maksud kholaf mungkin ya. Kalau maksud salafus soleh enggak ya. Karena kita lihat juga Imam Ahmad itu bahkan marah kepada penuntut ilmu hadis yang datang menemui dirinya, sudah disediakan bejana wadah air, pagi-paginya dilihat kok airnya nggak digunakan. Apa kamu nggak sholat? Mengelak. Kaif, gimana bisa penuntut ilmu hadis nggak sholat malam? Jadi ini bukan menafikan bahwa ketika para ulama mengatakan bahwa ini lebih unggul, maksudnya tinggalkan yang lain bukan ya. Itu kalau enggak bisa dikumpulkan ya. Kalau masih bisa dijamak, hendaknya dia yang ngasih waktu sholat malam juga ngasih waktu belajar ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya juga ya. Jadi enggak hanya belajar saja gitu loh. Cuman kalau harus ya jelas manfaat yang lebih banyak ya, itu lebih unggul daripada manfaat personal gitu. Walaupun tadi masih diukur dengan yang mana yang lebih ikhlas dan lebih khusyuk, lebih tunduk dan seterusnya. Tentang keutamaan ilmu ini banyak sekali dalilnya ya. Kalau yang pertama itu Az-Zumar, Allah hendak
memberitahukan kita agar jangan menyamakan yang berbeda. Jadi asal muasal segala sesuatu pelajaran itu adalah harus bisa diri kita membedakan yang memang berbeda dan menyamakan yang memang layak disamakan. Dan Allah banyak katakan kayak begini dengan memberikan permisalan, amsal di Quran atau darbul ya. Dan Allah katakan misalkan afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami mau jadikan orang yang beriman dengan orang yang mujrim, orang yang jahat? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo, apakah orang yang beriman sama dengan fasik? La yastawun. Ya. Kemudian Allah juga banyak katakan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami ya. Apakah kamu berpikir orang yang ngasih minum haji dan memakmurkan bangunan Masjidil Haram itu kaman amana billah, seperti orang yang memakmurkan hatinya dengan Allah wal yaumil akhir wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan la yastawun, sama. Makanya orang yang mau menyamakan dua hal yang berbeda dan gak bisa melihat perbedaan-perbedaan meski secara rincinya, dia gak ngerti derajat-derajat keutamaan. Kenapa orang gak berubah hari ini? Karena dia merasa aku podo ya orang sing beda, orang sing salah, karena dia gak bisa mengenali masalah, gak bisa melihat derajat perbedaan sedikitnya aja gak bisa dikenali. Keutamanya dia gak ngerti rincian-rincian perbedaan-perbedaan tadi, sehingga dia ngerasa kan podo aku. Orang kalau nggak ngerasa ya ngapain dibuat masalah? Kalau sudah nggak masalah kenapa harus dibuat salah, kan gitu kan manusia ngomongnya. Jadi dia akan, ketika dia nggak mengenali dirinya salah, ya dia ngapain aku harus membenahi diri, orang salah. Kalau dia bisa mengenali rincian-rincian tadi perbedaan, oh iya aku ini kayak gini, oh, dia akan berubah ya. Ya, maka sumbernya adalah ketika dia nggak mengenali ya. Makanya benar qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti. Tapi yang dimaksud ayat ini tentu saja orang yang ngerti, yang menegakkan konsekuensi ilmunya. Karena ayat sebelumnya ya, Allah bicara tentang orang yang sholat malam. Amman huwa qanitun al-laili qa'iman wa sajidan yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang bangun tegak lama di malam hari, di tengah malamnya, kemudian dia duduk berdiri sujud takut pada akhirat, berharap rahmatnya Allah, sama dengan orang yang enggak melakukan. Terus Allah baru ngomong, apakah sama orang yang tahu dengan yang orang tahu? Orang yang tahu itu harusnya begitu ya, gitu kan. Makanya kalau orang yang nggak tahu itu nggak begitu, nggak melakukan konsekuensi keharusan dari ilmunya, ya masalah juga. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan punya khusus untuk meminta tambahan ilmu. Dan ini doa yang khusus. Pelajarannya adalah harusnya manusia itu butuhnya banyak, tetapi Allah hanya perintahkan nabinya dalam masalah ziyad, menggunakan lafal zidni ya, itu hanya pada masalah ilmu gitu ya. Tapi tentu saja ilmu yang nafi ya, bukan sekedar ilmu yang semuanya. Sebagaimana di ayat berikutnya Fatir ayat 28, Allah katakan bahwa yang takut dari hamba-hambanya Allah itu hanyalah orang yang tahu. Al ulama jamak dari alim. Tapi coba jenengan pikir, tahu hubungannya dengan takut. Jadi tahu apa yang dimaksud ini? Allah hubungkan rasa takut itu dengan orang yang tahu. Jadi tahu apa yang membuatnya takut? Riwayat? Mungkin, tapi belum, gitu kan? Paham nggak?
Karena tidak setiap orang yang tahu riwayat, memperbanyak kalam, ngomong, ya, langsung takut. Enggak. Bisa ya, bisa enggak. Berarti belum itu, ya, belum. Ya. Nah terus tahu ini apa? Oh, tahu ini berarti hubungannya kan takut Allah. Ya. Berarti yang dia ya tahu Allah, kan begitu. Ya. Tahu kebesarannya, tahu keagungannya, tahu kemuliaannya, tahu rahmatnya, tahu kebaikannya. Dia takut kepada Rabbnya. Nah, itulah yang dimaksud ulama di sini. Ya. Makanya nanti tafsir Ibnu Katsirnya jenengan akan tahu bahwa yang dimaksud dalam ilmu di sini bukan tentang riwayat. Ya. Karena kalau riwayat jenengan ngapal kita langsung takut ya? Oh, belum, berarti bukan itu. Takut yang lain. Takut yang mewariskan pada batin. Ya. Sebagian salaf menafsirkannya dengan ilmu batin, sebagian menafsirkan dengan ya amalul qulub, amalan hati, sebagiannya lagi mungkin menafsirkan dengan al ilmu billah, ya, semakin mengenal dan mengetahui Allah. Baik, itulah yang bisa membuatnya takut. Semakin kalau jenengan orang kenal singo, kira-kira wedi singo enggak? Kita ya orang sing ora kenal singo, tapi sing ngerti singo, sing ngerti tok, mbek sing pernah dibrakat beda atau sama? Makanya orang pengetahuan itu nanti ada derajat-derajatnya lagi, ya. Dan Allah lafal ma'rifah bukan ilm, ya. Karena mengenal ini ada bagian yang sampai kerasa, ya. Seperti wis ngerasake dibrakot tadi, akhirnya dia apa? Beda sing mau ngerti, sing iki nyokot gitu ya. Iki wis tau dicokot. Jadi kowe meh ngomong apa wae aku wis ngerti, aku tetap melayu gitu ya. Wis ora bakal cedak karena dia belajar. Sing medeni ya kadang-kadang malah melet-melet ya. Maka beda orang yang mencapai derajat ilmunya ke hati sehingga dia merasakannya karena hatinya tersentuh. Nah itulah tujuan ilmu, al-wusul ilal qulub. Tujuan ilmu itu harusnya sampai ke hati, takwa, iman. Kalau nggak sampai ke sana, ya tadi. Ya. Kemudian coba di halaman 2 surat Al-Ankabut ayat 49. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Akan tapi dia adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Ah, pelajarannya apa di sini? Tempatnya ilmu itu ternyata bukan di kepala. Ya, kan gitu kan? Fi suduril ladina utul ilm. Ya. Ternyata ayat itu wadahnya bukan di kepala, bukan sekedar hifat saja. Hifat itu ya sarana nih yang diharapkan nanti jembatan menuju ke qalbi. Nah, kalau sekarang jangan akan sedikit tahu bahwa ternyata ya ini bukan berarti kalau gitu nggak ngapalin juga, ya enggak juga. Orang dibilang nanti salah tanggap. Ya. Yang penting sampai ke hati terus ya orang ngapal kayak sedih-sedih. Memang ketika kita beribadah ya, atau ketika kita melaksanakan segala sesuatu itu baru bisa betah dan baru bisa teguh, kuat itu ketika kita memaknai pelaksanaannya. Kalau nggak sampai pemaknaan dan nggak merasakan, nggak bertahan, nggak bertahan. Makanya orang yang sholatnya cepet-cepet itu pasti karena apa? Kurangnya pemaknaan. Nah dia nggak ngerti sing diomongi apa. Ya. Sami Allahu liman hamidah ya apa ya artinya ya. Padahal sholat ping pira
Hah? Ono sing ngitung? Robbi firli doa suci. Robbi firli, kuwi cek lafale lali apa meneh maknane, tambah mumet to. Sekarang kalau dia modalnya hanyalah misalkan atin, al-ikhlas, ad-duha, kira-kira dia bisa bertahan enggak? Ya bisa, cuman kurang kuat karena manusia itu punya jiwa yang mudah bosan. Nah, agar dia bisa memaknai ibadahnya terus, makanya dia harus mengulang pemaknaan. Makanya orang itu harus murojaah. Nek orang murojaah nah, ayat yang sudah dihafal pasti ibadahnya pasti apa? Hambar, udah jelas. Karena dia nggak punya pemaknaan, atau dia sudah lupa. Tabiat manusia lupa dan cepat bosan, dia harus ngulang. Atau dia apa? Menambah makna-makna baru, ngapalke sing liya. Kita nggak memerintahkan agar ngapalin seluruh Quran, tapi nek orang ngapalke babar terus, piye bertahan dalam ibadah kita? Enggak ayat wahidah, satu ayat saja enggak. Terus gimana? Mau pakai atin terus gitu? Bosan, udah jelas. Maka kita kadang-kadang memang mau ngapalin 3 ayat lah, pakai sholat gitu baru biar seneng. Karena kalau ilmu dihafalin nggak digunakan sholat, bosan juga. Maknai itu 3 ayat terus gunakan buat sholat. Dimaknai lagi, ganti yang belum dipakai. Itu baru bisa bertahan ibadahnya. Kalau nggak gitu gimana? Gimana bertahannya? Lendang di band ke tas-pes lah kan gitu, senengan nenek manusia ini. Tat nek soalnya sing tas-pes ya. Kaya apa wae ya. Absen ya. Bar gitu ya. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 80, ini juga salah satu sifat ya, para pemilik ilmu. Ini kisahnya Qarun ya. Ketika itu Qarun keluar membawa harta bendanya menemui manusia. Kemudian manusia pada takjub, kepingin kepincutan. Ya wailatana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Waduh, kalau bisa aku pengen kayak Qarun itu. Mantep ya. Nek bahasa kekiniannya itu apa dia? Apa ya? Ya pokoknya cabang di mana-mana lah. Nek bahasa kekiniannya, atau omset meroket melangit ya. Tapi orang-orang ilmu langsung ngomong wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khair. Dan ini Allah sendiri yang menamakan mereka dapat ilmu. Berarti orang yang dapat ilmu yang benar itu ketika digoda pandangannya langsung ya, ilmunya bisa mengarahkannya untuk apa? Tidak menoleh pada pandangan-pandangan yang bisa membuatnya tergelincir ya. Dia malah ngomong celaka kamu, ganjaran Allah lebih besar. Berarti dia itu fokusnya cuma melihat ganjaran-ganjaran gitu loh ya. Itu kalau ilmunya apa? Benar. Sekarang kan tinggal introspeksi, evaluasi kita. Benar apa ora nek ada iming-iming yang lain kita itu ya, wah ya mantap gitu terus. Pernah ada yang ngomong mantap wis ngapalke gitu ya. Orang ya. Tapi nek punya perkara duniawi terus dia omongnya apa? Mantep. Ya itulah gambaran hari ini. Ya. Ambisi dan kesenangan itu bukan diletakkan pada perkara-perkara ukhrawi. Ya. Bisa dilihat dari respon-respon manusia di sekitar kita. Senangnya itu berbeda gitu loh. Ya, jenengan lihat. Senangnya itu berbeda ketika yang bertambah ilmu dan amal, dan ketika yang bertambah yang sifatnya materi-materi. Beda sekali ya. Gembiranya itu beda. Ini yang menjadi masalah, bahwa ilmunya nggak sampai ke qalbunya karena nggak membuatnya tadi tergerak dan menyadarkan ya. Baik, yang berikutnya ya.
Oh, ini banyak sekali. Sebentar, kita langsung loncat saja. Ya. Halaman 14, asar dari Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu lebih unggul daripada sholat sunnah. Di riwayat berikutnya dari Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ayu syai'in ahab ilaik, mana yang lebih kamu sukai wahai imam? Ajlisu bilail ansahu wa au usalli tatawwan, aku duduk di malam hari mengkopi. Zaman dulu itu kan nggak ada mesin kopi, jadi kalau ada di silai buku ini dicatat ya. Nek saiki caranya gimana nyatetnya? Save atau tandai. Nek orang usah di-download tak datane ya. Yes, umat ya. Apa aku sholat sunnah ya? Maka Imam Ahmad mengatakan naskhuka ya. Mengkopimu itu ya. Ta'lam bihi amra dinik, sehingga engkau mengetahui dengan pengkopianmu itu perkara agama, fahuwa ahabbu ilayya, maka itu lebih aku sukai. Ini harus dikasih catatan relatif ya. Relatif itu pada keadaan-keadaan manusia yang mungkin berbeda ya. Karena gini, kalau dia itu sudah mengetahui banyak hal ya, dan dia melaksanakan, maka waktu itu ya lebih baik dia sedang membenahi dirinya dalam pelaksanaan. Tapi dia baru belajar pemula-pemula, oh ya benar, belajar lebih baik buat dia ya. Karena dia belum ngerti apa-apa. Karena belajar itu juga ada hukum-hukumnya sendiri, tidak mutlak ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sebuah riwayat ya, riwayat ini sebenarnya diperbincangkan sanadnya, tapi maknanya benar. Terus menuntut ilmu itu wajib secara umum iya, karena orang yang nggak tahu wajib mencari tahu. Tapi pada setiap ilmunya, tidak setiap ilmu itu derajatnya sama gitu loh ya. Makanya kalau sama-sama sunnah, apa namanya ilmu nih sing orang nambah apa-apa, sing sifatnya angel ya lebih baik sholat gitu loh ya. Paham kan? Makanya perkara ini relatif, harus ditinjau dari maksud yang diomongkan ya. Lebih baik jenengan sholat kalau ternyata perkara yang jenengan pelajari itu misalkan ya perkara-perkara yang enggak merubah jenengan lah waktu itu. Misalkan jenengan belajar tentang warisan orang meninggal 100 anaknya, cucunya 200 ini dia mumet lah. Yuki ya ora salat ya ora bar juga begini wis entek tinggal mikir. Jadi nanti tergantung juga pada apa yang dipelajari ya. Kalau yang dipelajarinya benar-benar nggak terlalu bisa membuatnya meraih takwa iman dan nggak membuatnya jadi mau melaksanakan menuntutnya pada yang wajib. Misal dia mau sholat, dia belum belajar sholat, ya jelas belajar sholat lebih utama daripada sholatnya. Ketika itu dia belum ngerti cara sholat. Tapi ketika dia sudah tahu sholatnya, ya lebih baik dia sholat gitu loh. Paham ya? Lah sinau sholat terus sholat piye? Ora genah. Paham ya? Jadi harus dipahami ungkapan-ungkapan ini kalau dimutlak-mutlakan terus dikasih tahu semua orang, woi gini terus akhirnya jangan lihat yo semua orang itu wajib share, bengi turu ya. Hadisnya yang di-share adalah barang siapa menuju kebaikan akan mendapatkan ganjaran. Ayo kita sholat malam, ganjarannya besar, share. Tapi turu kabeh ya. Nah, gitu yang nggak ada yang dapat loh ya. Baik.
Nah, ini tentang keutamaan. Bagian akhir ya. Dari Sufyan bin Uyainah, arfa'un nas indallah manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum ar-rusul wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya ya, di antara Allah dan hamba-hambanya yang biasa adalah para utusan dan para pewarisnya, yakni para ulama. Ya, karena mereka yang paling mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin dekat kepada zat yang mulia, sudah jelas dia akan semakin mulia. Maka orang yang jauh daripada Allah ya sudah jelas ya, kemuliaan juga hilang pada dirinya. Allah sebutkan, man yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa mencari izzah kemuliaan, caranya ya di sisi Allah ya. Ada sebuah syair yang bagus, mal fakhru illa li ahlil ilmi, tidak ada kesenangan kecuali pemilik ilmu. Innahum alal huda liman istahda adillah. Sesungguhnya mereka ya, di atas petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk ya. Kalau mau mencari hidayah. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu, dan kadar seseorang berdasarkan apa yang baik untuk dirinya, apa yang dia mampu lakukan ya. Maka orang yang punya ilmu ini kan ya, yang tentu saja ilmu yang dimaksud banyak, salah satu yang asal ilmunya adalah ilmu tentang Allah tadi ya. Semakin dia tahu ya semakin baik dia ya. Wal jahilu li ahli ilmi a'da, dan orang-orang bodoh bagi ahli ilmu adalah musuh. Fafuz bi ilmin, maka menanglah dengan ilmu. Wala tajhal bihi abadan, dan janganlah kamu menjadi orang yang bodoh selamanya. Fannasu mauta, manusia mati, wa alul ilmi ahya, sedangkan ahli ilmu senantiasa hidup membersamai. Karena apa? Pengajaran-pengajaran mereka masih ada pada diri kita ya. Maka kita di sini nanti bersyukur terhadap nikmat ilmu, karena kesempurnaan manusia itu pada dua, pada kekuatan ilmu, pada kekuatan amal yang dibawa oleh Rasul ya, alaihi wassalatu wassalam. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah yang mengutus para rasulnya dengan al huda, tafsirannya adalah al ilmu nafi' ya. Wa dinil haq, dan membawa juga dinul haq, agama yang benar, maknanya amal soleh. Maka kesempurnaan orang ini dicapai dengan dua hal ini, ilmu dan amal. Dan pembahasan-pembahasan ini, kalau kita bisa menyempurnakan sebagian, belum menjadi sempurna benar-benar, kecuali kita juga harus menyempurnakan sebagian yang lain. Karena Allah tidak pernah memaksudkan ilmu kecuali bersama amal, dan Allah tidak pernah memaksudkan amal kecuali bersama ilmu. Maka tidak boleh memisahkan keduanya, dan harus sama-sama mengimbanginya dan membersamai ya. Jadi kalau Allah puji sesuatu dengan amal, itu pasti amal yang berdasarkan ilmu. Ketika Allah cela amal, pasti amal yang nggak pakai ilmu. Dan ketika Allah puji ilmu, pasti ilmu yang ada amal. Dan ketika Allah cela orang yang punya ilmu nggak benar, pasti yang nggak ada amal ya. Jadi jelaslah bahwa yang Allah maksudkan adalah ilmu yang pasti sama amal, atau amal yang pasti sama ilmu. Kalau berat sebelah, nah itulah yang masuk dalam celaan-celaan. Ngaji terus orang benar-benar misalkan. Ini bukan berarti orang makan ngaji ya. Ngamal terus orang tahu ngaji. Ya gue ya bukan berarti orang ngamal. Dua-duanya harus kita senantiasa ya seimbangkan ya. Baik. Jam berapa ini? Sebentar, tak lihat rundown kegiatan. Nanti aku tidak dolim ya. Rundown kegiatannya itu sampai jam 9.30, terus istirahat ya. Terus habis itu mulai lagi jam 10. Ya sudah, kita break dulu saja ya. Kita istirahat sejenak lah, paling enggak
biar yang mau ngopi dulu, ya, yang mau makan sederhana ya makan dulu. Kita close dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ganti Pak Mat. Hah? Oh ya, mau dimatiin.